Oke, ketemu lagi kita dengan topik teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi memang podcast saya semuanya menggunakan teknologi AI dalam menjawab berbagai problematika yang ada di sekitar kita atau di Indonesia ya. Kita lihat saat ini kita coba bertanya kepada AI terkait bagaimana mengatasi budaya KKN. Saya menggunakan Chat GPT, kebetulan yang versi berbayar ya. Di situ saya coba bertanya kira-kira bagaimana sih menurut Anda mengatasi budaya KKN di Indonesia. Oke, inilah jawaban AI untuk ya siapa tahu bermanfaat bagi kita ya. Kita lihat, oke, menurut AI, jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu satu, penegakan hukum yang tegas. Jadi antara lain memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kejaksaan dan Polri dalam menangani kasus korupsi tanpa pandang bulu. Yang pertama terkait penegakan hukum ya. Kedua, meningkatkan hukuman bagi pelaku KKN agar memberikan efek jerah, termasuk sanksi sosial dan pencabutan hak politik. Ketiga, menerapkan sistem whistleblower protection yang lebih kuat bagi pelapor korupsi. Itu yang pertama menurut AI ya. Nah, yang kedua apa? Nah, ini kita lihat. Jadi kalau AI bilang itu kita perlu melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Apa itu? Yaitu pertama, mengembangkan e-government dan digitalisasi pelayanan publik untuk mengurangi interaksi langsung yang berpotensi terjadi suap. Ya, ini sudah sementara dilakukan ya. Sekarang ini kita lihat pemerintah sudah coba melakukan itu. Memperbaiki sistem rekrutmen ASN dan pejabat negara agar berbasis kompetensi. Ini juga sudah sedang dilakukan. Bukan nepotisme atau relasi politik. Kemudian memperkuat sistem audit keuangan dan transparansi anggaran, termasuk membuka akses publik terhadap laporan keuangan negara. Jadi ini yang kedua menurut AI. Nah, sekarang yang ketiga menurut AI apa gitu ya. Jadi pendidikan anti korupsi sejak dini. Jadi yang ketiga itu harus ada pendidikan anti korupsi sejak dini. Menanamkan nilai integritas dan anti KKN di sekolah dan perguruan tinggi melalui kurikulum formal. Nah, ini belum jalan bagus ya. Kalau bagus ini juga sudah ada pendidikan anti korupsi dan menanamkan nilai integritas ya sejak dini, sejak anak-anak di SD, di TK bahkan ya. Kemudian mendorong kampus untuk menerapkan zero tolerance policy terhadap tindakan suap, plagiarisme dan gratifikasi. Ya, ini harus ya. Karena apa? Ya memang harus didorong seperti itu agar supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Karena sekarang ini ya lumayan kalau saya melihat kondisi di lapangan, kondisi ini masih terjadi dan bahkan seperti sudah menjadi hal yang biasa. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian hal ketiga dari pendidikan anti korupsi sejak dini adalah mengadakan pelatihan dan seminar etika profesi bagi mahasiswa calon ASN, pejabat dan profesional. Nah, ini bukan sekadar pendidikan tapi memang praktek. Yang paling penting kan praktek, bukan hanya sekedar teori. Itu yang pokok dalam hal memberantas KKN di Indonesia. Nah, yang keempat menurut AI yaitu partisipasi masyarakat dan media, yaitu memperkuat kontrol sosial melalui media massa dan media sosial dalam mengawasi kebijakan publik. Jadi jangan membungkam jalur-jalur demokrasi yang ada di media sosial. Ini juga bisa digunakan, tapi tentu harus dikontrol juga. Jangan sembarang atau menyebarkan berita-berita hoax atau informasi yang sesat. Nah, ini juga harus media sosial harus dikontrol ya. Kalau sepanjang dia memberitakan kebenaran, ya silakan saja. Tidak usah harus menerapkan undang-undang ITE. Undang-undang ITE jika dia memang benar-benar apa yang dia sampaikan itu hoax atau tidak benar. Itu yang keempat, jadi partisipasi masyarakat dan media boleh mengambil peran di situ. Kemudian mendorong keterlibatan LSM anti korupsi dalam memantau anggaran dan proyek-proyek pemerintah. Nah, ini juga LSM anti korupsi itu harus diberdayakan. Ya, walaupun tentu LSM anti korupsi ada catatan ya, jangan
menjadi atau dibeli oleh yang berkepentingan ya. Jadi itu jangan seperti itu. Jadi LSM betul-betul murni memang memberantas anti korupsi. Jadi betul-betul dia menyampaikan berita-berita atau laporan-laporan yang benar dan baik, dan tujuannya memang untuk memberantas adanya budaya KKN ini. Saya kira ini kita salut terhadap LSM yang sudah bekerja seperti itu. Jadi tidak bisa dibeli atau tidak profesional. Jadi harus profesional. Kemudian mengedukasi masyarakat agar tidak mendukung politik uang dalam pemilu dan menolak gratifikasi. Ini juga hal partisipasi masyarakat dan media. Poin keempat, apa yang dikatakan oleh artificial intelligence, dalam hal ini saya menggunakan ChatGPT yang berbayar ya. Nah, yang kelima adalah penguatan sistem meritokrasi. Ini juga perlu diingat bahwa seleksi pegawai dan pejabat harus berbasis kemampuan dan prestasi, bukan koneksi atau kedekatan dengan pejabat tertentu. Ini meritokrasi ini masih harus lebih dioptimalkan lagi saat ini di negara kita, di bangsa Indonesia. Kemudian memberikan intensif dan penghargaan bagi ASN dan pejabat yang memiliki rekam jejak bersih serta berintegritas tinggi. Ini harus mendapat perhatian karena jadi para politikus itu jangan menggunakan kekuatan politik untuk menghilangkan sistem meritokrasi ini ya. Jadi itu yang betul-betul di semua lini. Kalau kita berjalan seperti itu ya, kita lihat banyak contoh negara-negara maju. Yang paling bagus saya lihat Jepang, Amerika ya, sudah beberapa negara yang sudah lebih maju lagi dalam hal berdemokrasi. Kita bisa mencontoh ke sana. Kemudian menerapkan sistem rotasi jabatan secara berkala untuk menghindari praktek kolusi dan monopoli kekuasaan. Ini poin kelima dalam hal mengatasi KKN di Indonesia. Nah, yang poin yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi untuk transparansi. Jadi menggunakan seperti blockchain sistem dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah agar tidak dapat dimanipulasi. Nah, memang sistem sekarang masih belum blockchain ya. Nah, kalau dibuat dalam blockchain sehingga sekat-sekat ini tidak bisa dimanipulasi. Jadi kalau kita lihat ada mata uang kripto sekarang ini seperti Bitcoin dan lain sebagainya menggunakan sistem blockchain. Artinya ya dia dibuat jadi dia tidak sentralisasi saja tapi desentralisasi. Artinya semua itu bisa terkontrol. Sekarang ini kan seperti sentralisasi ya, kontrol hanya dari pusat ke bawah, dari bawah ke atas tidak terkontrol. Nah, kalau blockchain dia harus bisa terkontrol semua punya akses untuk menjaga, memonitor sistem yang ada dalam blockchain ini. Nah, ini dan ini tidak bisa diretas atau diintervensi oleh sesuatu kekuatan. Dan misalnya ada kekuatan yang besar ingin atau pemerintah yang dominan ingin coba mengambil alih laporan atau memodifikasi laporan yang ada di bawah, nanti itu bisa terbaca dalam sistem blockchain ini. Itu salah satu ya. Nah, jadi tidak bisa dimanipulasi. Mewajibkan pejabat publik untuk mengisi dan membuka laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN secara real time. Jadi ini real time, orang bisa melihat ya, bisa melihat dalam akses kepentingan tertentu ya. Jadi itu bisa ya, tapi bukan artinya siapa saja bisa melihat. Kalau ada kepentingan tertentu itu bisa terakses ya. Memperkuat sistem